Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khalifatul Husna dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang media pembelajaran MIPA level 5 dengan topik batik sebagai warisan budaya Indonesia. Simak penjelasan berikut ini ya. Sejarah batik. Batik sebagai warisan budaya Indonesia tak dipungkiri telah memiliki popularitas tersendiri di mata dunia. Saking populernya, batik bahkan sudah menjadi identitas bangsa Indonesia, sehingga tidak berlebihan jika UNESCO akhirnya memamerkan ini sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan. Hal ini ditetapkan pada 2 Oktober 2009 yang kemudian menjadi cikal bakal sebagai Hari Batik Nasional. Untuk merayakan diakuinya batik sebagai budaya asli Indonesia, beberapa perkantoran pemerintahan bahkan sekolah biasanya akan mengenakan atau disarankan untuk mengenakan baju batik di hari-hari tertentu. Singkatnya, batik kini tidak lagi menjadi pakaian formal untuk pergi menghadiri undangan, rapat, ataupun ajang resmi lainnya. Batik kini sudah menjelma menjadi kain dan busana yang bisa dikenakan di segala kesempatan. Batik juga tak lagi menjadi busana untuk orang tua, orang muda, dan anak-anak juga bisa mengenakannya. Lanjut kepada asal-usul batik. Batik pada dasarnya merupakan sebuah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerangkan malam pada kain itu. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Nama batik sendiri diyakini memiliki banyak makna. Salah satunya adalah menitik atau menetes. Hal ini diungkapkan oleh W. Kasar dalam bukunya yang berjudul Perindustrian Batik di Pulau Jawa. Selain itu, S. Koppelberg dalam buku The Javanese Batik Industry juga mengungkapkan bahwa batik masyarakat, batik berasal dari kata kerja membatik atau membuat titik-titik. Hal ini berarti batik bukanlah kain atau busananya, melainkan proses membuat motif dengan menggunakan canting dan juga lilin atau malam. Lanjut, proses membatik sudah digunakan sebagai motif adat Jawa sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha. Hal ini dibuktikan dengan adanya ukiran candi peninggalan zaman kerajaan Hindu-Buddha yang menampilkan motif batik. Fakta tersebut disampaikan oleh G.F. Raufer dalam bukunya yang berjudul The Batikness in Nederland, Indie and Her Geschiedenis. Sejarah mencatat bahwa batik berkembang erat kaitannya dengan penyebaran agama Islam pada masa kerajaan Majapahit. Kesenian batik pun dikenal luas di Indonesia, khususnya Jawa setelah akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Meski demikian, teknik batik sendiri telah diketahui lebih dari 1000 tahun. Kemungkinan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Teknik batik meluas di beberapa negara seperti di Afrika Barat, yaitu di Nigeria, Kamerun, dan Mali. Sedangkan di Asia seperti di India, Sri Lanka, Bangladesh, Iran, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Namun G.P. Raufer, peneliti dari Belanda, mengungkapkan bahwa sebenarnya batik dengan pola geringsing sudah dikenal sejak abad ke-12 di Kediri, Jawa Timur. Dia mengatakan bahwa pola tersebut hanya bisa dibentuk dengan canting. Di abad ke-13, detail kain dengan motif yang menyerupai pola batik dikenakan oleh Prajna Paramita, Arca Dewi Kebijaksanaan Umat Buddha. Dia pun menyimpulkan bahwa abad 12-13 orang Indonesia sudah mengenal teknik membatik. Awal masa kemasan batik dimulai pada awal abad ke-19. Pada awalnya, batik hanya dibuat terbatas dan untuk keluarga, kalangan keraton saja. Motif batik yang mereka pakai pun menggambarkan arti sejarah dan cerita tertentu. Meski ada beberapa motif yang memang punya makna sakral dan tak bisa dipakai sembarang orang. Namun lambat laun batik mulai keluar dari keraton. Masyarakat kelas bawah mendapat izin untuk juga ikut memakai batik. Hanya saja tetap dengan norma dan pakem-pakem motif tertentu. Motif khusus untuk raja dan abdi dalam tetap tak boleh digunakan rakyat biasa.
Berbekal hal ini, para pembatik pun akhirnya menciptakan berbagai motif, corak, warna, dan desain yang bisa dipakai oleh masyarakat. Sampai saat ini, para pengrajin batik sampai desainer juga masih tetap menciptakan motif-motif batik baru dengan sentuhan modern yang digabungkan dengan teknik tradisional. Setelah menyimak dan membaca cerita sejarah batik merupakan warisan budaya Indonesia, lakukanlah soal evaluasi berikut ini. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.